أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat keluarga muslim, para pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan Anda semua di sore hari ini senantiasa dalam keadaan sehat, bisa tetap melaksanakan ibadah puasa di kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali tentu saya Dasa Syawal Saputra kembali bisa menyapa Anda di sore hari ini di program unggulan kita di Salam TV. Tentu ini adalah merupakan program yang sudah Anda tunggu-tunggu, yaitu program Salam Ramadan Quiz, di mana nanti kita akan membagikan untuk Anda hadiah utama berupa tiket umroh secara gratis yang akan kami bagikan untuk 4 orang pemenang di selama bulan Ramadan ini. Dan juga Anda bisa meraih uang tunai senilai ratusan ribu rupiah untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami nanti di segmen kuis. Tentu sahabat keluarga muslim, seperti biasa di program Salam Ramadan Kuis ini kita tadi setelah mendengarkan tilawah Al-Quran, nanti kita akan mendengarkan juga tausiah singkat yang akan disampaikan oleh narasumber yang sudah bersama saya di studio di kesempatan kali ini. Kemudian nanti di segmen berikutnya kita akan
membacakan untuk Anda kuis ataupun pertanyaan yang nanti bisa Anda jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan nanti akan saya sampaikan bagaimana ketentuan untuk mengikuti kuis tersebut. Nah, baik sahabat keluarga muslim, saat ini di studio sudah ada bersama saya narasumber yang sudah kita undang, dan tentu tidak asing lagi, beliau akan terus bersama kita hingga 1 bulan Ramadan ini. Beliau adalah Ustadz Rahmat Margolang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Sehat, ya? sehat. Baik. Baik Ustadz, hari ini mungkin bisa disampaikan tausiah terlebih dahulu Ustadz untuk sahabat keluarga muslim sebelum kita menuju kepada program utama kita yaitu kuis. Hari ini tema kita adalah seputar puasa Ramadan Ustadz. Ya. Kalau di edisi yang lalu tema kita adalah tentang menyambut bulan suci Ramadan. Ini tentang puasa Ramadan. Mungkin Ustadz silakan disampaikan tausiah seputar hakikat dari puasa itu, kemudian hikmah yang bisa kita petik dari puasa itu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Salam TV, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tema kita pada kesempatan kali ini adalah seputar puasa Ramadan, hakikat dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadi para pemirsa sekalian, puasa dari segi bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Secara istilah artinya menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi para pemirsa sekalian, yang perlu kita ketahui adalah banyak di antara kita berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan nilai puasa itu. Hal itu berdasarkan sabda dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, "Kam min shaimin hazzuhu min siyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan dahaga saja. Tentu kerugian yang besar kalau kita sudah lelah, letih, menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang terkandung dalam puasa. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa meraih fadilah, keutamaan, dan ganjaran dari ibadah puasa itu sendiri? Maka caranya adalah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mewajibkan puasa, di akhir ayat tersebut menyebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bukan la'allakum taju'un, bukan agar kalian merasa lapar. Jadi hikmah atau hakikat puasa itu adalah untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu caranya adalah dengan menjaga diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ibadah puasa terkandung 3 macam kesabaran. Karena para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah membagi kesabaran itu menjadi 3. Ada kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam segala penderitaan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dalam ibadah puasa ini terkandung 3 macam kesabaran ini dalam ibadah puasa. Pertama, kita sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar menahan lapar dan dahaga sampai waktu yang ditentukan, yaitu tenggelamnya matahari. Maka pahala sabar ini memiliki nilai yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kullu amali bini Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Artinya segala amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Kecuali puasa tidak ada batasnya. Sungguh puasa itu adalah milikku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kerugian besar bagi orang yang berpuasa kalau yang ia dapatkan hanya sekedar lapar dan dahaga saja.
Ya, kewajibannya tuntas. Ia terhitung sebagai orang yang berpuasa, tetapi ia tidak mendapatkan keutamaan fadilah yang terkandung dalam puasa. Keutamaannya banyak sekali. Salah satunya adalah Allah menyediakan pintu surga khusus bagi orang yang berpuasa yang disebut dengan Ar-Rayyan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan doa yang mustajab bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsah la turaddu da'watuhum." Ada 3 orang yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Pertama, al-imamul adil. Nah, imam yang adil. Yang kedua, as-shaim hatta yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Nah, yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Maka ini termasuk keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpuasa, dia memiliki doa mustajab yang disediakan Allah Subhanahu wa taala baginya. Makanya kita agar mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan puasa ini mesti berpuasa dengan puasa yang hakiki, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ketika ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka hakikat dan hikmah puasa yang paling utama adalah kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menahan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadz, terima kasih atas tausiah yang sudah disampaikan. Sangat bermanfaat sekali untuk semua sahabat keluarga muslim di kesempatan kali ini. Dan sahabat keluarga muslim, demikian tausiah yang sudah kita dengarkan dari Ustadz Rahmat Hidayat Margolang seputar hakikat dan juga hikmah puasa itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Dan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk ke segmen yang tentu paling Anda tunggu-tunggu, kuis dan juga pertanyaan yang akan saya sampaikan. Dan bagi Anda yang beruntung nanti bisa mendapatkan hadiah umroh secara gratis dari Salam TV. Jangan kemana-mana, tetap di program Salam Ramadan Quiz.